Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taib Munadi. Nomor daftar hadir 23. Peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kali ini, saya akan membahas tentang analisis isu kontemporer di lingkungan SDN 1 Palapi, Kecamatan Muara Uya. Nah, pra-analisis isu yang ada di SDN 1 Palapi adalah yang pertama, kurang variatif dalam mengelola pembelajaran. Yang kedua, kurang semangatnya siswa dalam belajar di masa pandemi ini. Yang ketiga, kurang disiplinnya siswa dalam mengumpulkan tugas yang diberikan. Yang keempat, rendahnya hasil belajar siswa di masa pandemi. Dan yang kelima, kurangnya pemanfaatan media ajar di sekolah. Dari berbagai isu yang dikemukakan tadi, kemudian kita analisis menggunakan APKL. Apa itu APKL? A adalah aktual, P problematika, yang K kekhalayakan, dan yang L adalah layak. Nah, untuk isu yang pertama, kurang semangatnya siswa dalam belajar di masa pandemi ini mendapat skor 18. Yang kedua, kurang variatif dalam mengelola pembelajaran mendapat skor 17. Dan yang kurang disiplinnya siswa dalam mengumpulkan tugas yang diberikan mendapat skor 15. Rendahnya hasil belajar siswa di masa pandemi ini mendapat skor 19. Dan yang kelima, kurang pemanfaatan media ajar di sekolah mendapat skor 14. Nah, dari masing-masing itu kita urutkan berdasarkan skor yang paling tinggi. Untuk kasus yang keempat memiliki peringkat yang pertama, sedangkan peringkat yang kedua ditempati oleh isu yang pertama, dan peringkat yang ketiga adalah isu yang kedua. Selanjutnya peringkat keempat untuk isu yang ketiga, dan yang terakhir adalah peringkat kelima dengan isu yang kelima. Nah, dari peringkat ini kita ambil 3 teratas untuk kita analisis lagi menggunakan analisis USG. Nah, USG ini apa? Urgensi, seriousness, dan growth. Untuk isu yang pertama, kurang variatif dalam mengelola pembelajaran mendapat skor 12, menempati peringkat ketiga. Untuk isu yang kedua, rendahnya hasil belajar siswa di masa pandemi mendapat skor 15 dengan peringkat pertama. Dan isu yang ketiga, kurang semangatnya siswa dalam belajar di masa pandemi mendapat skor 13 dengan posisi kedua. Kemudian, isu yang perlu kita selesaikan adalah rendahnya hasil belajar siswa di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian kita analisis penyebab masalah menggunakan diagram fishbone. Kita lihat dari manusianya, yaitu guru kurang kreatif dalam membuat media pembelajaran. Kemudian guru kurang inovatif dalam memilih media yang tepat. Nah, dari segi materialnya, yaitu kurangnya penyiapan materi esensial, kemudian kurangnya media pembelajaran yang inovatif. Dari segi metode, penyampaian materi pembelajaran kurang komunikatif, dan komunikasi guru dan siswa hanya terbatas lewat WhatsApp group. Nah, dari segi milieunya, kurangnya motivasi belajar siswa, dan tidak adanya pembelajaran tatap muka antara guru dan siswa. Hal ini menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa SDN 1 Palapi. Kemudian, analisis pemecahan masalah menggunakan SWOT. Apa itu SWOT? S-nya itu strength atau kekuatan, W-nya weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunities atau peluang, dan yang ketiga adalah threat atau ancaman. Nah, di sini masing-masing memiliki bidangnya. Yang pertama, kekuatan. Instansi memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan. Kemudian, staf pengajar memiliki kompetensi mendesain pembelajaran. Sedangkan kelemahannya, kebijakan yang kurang tepat menyebabkan kinerja yang kurang baik. Kemudian, kurang menguasainya pengetahuan teknologi sebagai penunjang pembelajaran.
serta media teknologi yang kurang memadai. Untuk peluangnya, penggunaan anggaran sekolah yang baik dapat meningkatkan media teknologi pembelajaran dan memberikan pelatihan pengembangan kompetensi kepada guru. Sedangkan ancamannya akan ada program anggaran lain yang dikorbankan. Yang kedua, membutuhkan biaya tenaga dan waktu. Dan yang terakhir adalah ketidaksamaan kemampuan dasar teknologi. Dari analisis pemecahan masalah ini, kita dapatlah alternatif pemecahan masalahnya. Yang pertama, membuat rencana pembelajaran daring. Yang kedua, membuat media pembelajaran yang inovatif berbasis audiovisual. Yang ketiga, membuat alat evaluasi yang mudah diakses oleh siswa. Nah, demikianlah pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.